Bapak Ibu, siapa yang terberkati dengan puji-pujian kita tadi? Saya sangat terberkati karena waktu mempersiapkan khotbah ini terus saya menyanyikan puji-pujian kita tadi dihantarkan dari awal tentang Allah yang mengasihi umat, tentang keagungan karya Allah, bahkan tadi lagu yang mengantarkan kita untuk perenungan firman ini mengingatkan kita tentang siapa Kristus. Nah Bapak Ibu, saya bersyukur berterima kasih untuk kesempatan yang kembali diberikan kepada saya untuk melayani pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Muse dan seluruh rohaniwan serta majelis yang memberikan kesempatan untuk saya memberitakan kabar baik Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita bulan Oktober dalam rangka bulan reformasi gereja. Kalau sebelumnya Lause Hulda sudah menjelaskan kepada kita tentang sola yang pertama. Jadi ada 5 pilar dalam reformasi gereja yang diserukan pada waktu itu. Yang pertama, scripture only, Christ only, grace alone, faith alone, glory to God alone. Sorry, itu scripture alone, Christ alone. Saya salah tulis. Jadi itu 5 hanya, 5 solus, 5 alone. Nah, pagi hari ini kita akan membahas Christ alone. Kalau bahasa Latinnya solus Christus, bahasa kita hanya Kristus. Nah, minggu lalu Lause Hulda sudah menjelaskan secara ringkas tentang peristiwa yang melatar belakangi reformasi gereja tahun 1500-an. Pada waktu itu terjadi kesalahpahaman gitu ya. Jadi para pemimpin agama salah memahami atau menyalahgunakan juga power, kekuasaan yang diberikan. Sehingga waktu itu mulai ada beredar surat indulgensi, api penyucian, otoritas paus. Nah, apakah sejarah reformasi gereja hanya bicara itu? Tidak Bapak Ibu. Memang praktik itu yang menjadi kritik dari para reformator, tapi yang menjadi seruan adalah kelima hal ini. Supaya kita semua orang-orang yang mengaku percaya kembali kepada kitab suci dan memegang teguh teologi yang benar. Tentang Yesus satu-satunya, bahwa kita diselamatkan anugerah, kita diselamatkan karena iman kepada anak Allah. Dan hanya Tuhan yang layak menerima kemuliaan. Nah inilah yang akan diserukan, jadi sepanjang bulan Oktober ini kita akan menikmati bagian ini. Nah Bapak Ibu, apakah ini kan tahun 1500-an, sekarang 2025, apakah masih relevan kalau kita bicara soal ini? Nah saya bilang ini sangat relevan karena inilah pengakuan iman orang Kristen. Dan secara khusus hari ini kita bicara tentang hanya Kristus. Nah waktu saya mempersiapkan ini dari beberapa minggu setelah Cuan tahu kontak saya, Tuhan mengizinkan saya ngalamin satu pengalaman dalam sebuah kelompok PA yang saya pimpin. Saya mimpin mahasiswa baru, lalu yang sudah lebih dari 1 semester saya bina tentunya. Jadi dalam PA itu kami bicara tentang keselamatan di dalam Kristus. Saya sudah banyak membahas dari awal sampai akhir, lalu di akhir saya tantang adik-adik saya. Apakah kalian percaya kalau hanya karya Kristus satu-satunya yang mampu menyelamatkan kita? Dia ragu-ragu. Serius Kak? Serius itu Kak? Bapak Ibu, padahal saya sudah menerangkan dengan begitu bersemangat. Tapi waktu saya menantang mereka, kamu percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan, Dia adalah Tuhan. Aku ragu Kak, aku banyak salah. Lalu salah satu adik yang lain bilang, Kak sebenarnya aku percaya Yesus adalah Allah. Dia adalah Allah, Dia satu-satunya jalan keselamatan. Tapi waktu mamaku minta aku untuk mengaku iman percayaku di gereja dengan sebuah tindakan iman, dibaptis di hadapan jemaat Tuhan. Aku enggak mau Kak. Kenapa Dek?
kamu kan percaya Kristus. Apa masalahnya? Masalahnya aku belum baik, Kak. Belum layak. Nah, sehingga dalam perenungan saya, apakah tema ini relevan? Sangat relevan. Karena kadang-kadang tanpa kita sadari, kita itu sering menambahkan karya Allah. Seolah-olah karya Kristus yang sudah tersalib itu tidak cukup. Kita menambahkan Kristus dengan usaha, Kristus dengan pelayanan, Kristus dengan perbuatan baik, Kristus dengan tradisi, dengan prestasi. Tanpa kita sadari. Sehingga tema kita hari ini bicara tentang solus Kristus, Christ alone, hanya Kristus. Ini sesuatu hal yang sangat penting untuk kita bicarakan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita diambil dari Yohanes pasal 1. Mari kita buka Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kita baca bergantian, saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap. Tapi saya membaca dari terjemahan terbaru, jadi mungkin agak sedikit berbeda. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bapak Ibu membaca kitab Injil Yohanes ini, pengantar dari Injil Yohanes di Yohanes 1, sebenarnya ada banyak kekayaan firman Tuhan yang waktu saya menggalinya, oh Tuhan, saya terkagum-kagum. Sehingga saya waktu baca satu biografi dari anak didik John Calvin, Franciscus Junius, dia bertobat karena membaca ini. Nah, saya pikir karena begitu besar kekayaan firman Allah yang dicatat oleh Yohanes. Dan ini seperti kesimpulan dari seluruh Injilnya yang kemudian dia tutup di akhir. Tujuan dia menulis ini supaya orang percaya kepada anak Allah. Nah, Bapak Ibu, kitab Yohanes, Injil Yohanes ini dimulai dengan bahasa yang unik. Kalau Matius, Lukas itu dimulai dari kisah kelahiran, tapi Yohanes tidak. Yohanes tidak memulai dari kisah kelahiran di palungan itu. Tapi dia secara spesifik menyebutkan identitas Yesus yang sesungguhnya. Dan dia menyebut Yesus langsung pada mulanya sudah ada firman, atau dalam bahasa Yunani disebut dengan logos. Pada mulanya ada logos. Dan kemudian dia spesifik sebut di ayat 1, kemudian di ayat 14. Logos itu merujuk kepada siapa? Kemudian dia terangkan di ayat 17, itu adalah Yesus Kristus. Jadi secara rapi Yohanes menyusun teologinya tentang siapa Yesus. Nah, sebenarnya kita akan bahas ini, tapi saya akan mencobanya menyusunnya dengan begitu cepat karena Bapak Ibu sebenarnya
banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari sini. Tentang siapa Yesus yang dicatat oleh Rasul Yohanes. Nah, Bapak Ibu, yang pertama yang dikatakan di sini, ayat 1-3, siapa Yesus Kristus itu? Kristus adalah Allah yang kekal. Dan dia memulainya dengan kata firman tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Secara spesifik dia tulis di ayat 1, ayat 14 dan kemudian dia sebut, dia singkapkan yang dimaksud dengan logos adalah Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, dalam waktu Yohanes membaca ini, Yohanes begitu pintar dan apik menuliskannya. Jadi Yohanes menunjukkan suratnya ini, Injilnya ini secara khusus untuk orang-orang Yahudi yang belum percaya dan orang-orang proselit, orang-orang Yunani yang mengikuti agama Yahudi. Sehingga kalau kita baca keseluruhan kitab Yohanes ini syarat dengan perjanjian lama dan juga istilah-istilah yang diterjemahkan. Sehingga memang karena kalau kita lihat kata logos yang merujuk kepada Yesus ini cuma di ayat ini saja. Kemudian di kitab Wahyu dia sebut sekali dan 1 Yohanes sekali. Dan setelah pasal ini tidak ada lagi kata logos yang merujuk kepada Yesus. Sehingga waktu Yohanes menulis ini, kenapa Yohanes menulis Yesus adalah logos? Karena pada dasarnya bicara tentang logos, ini Yohanes belajar dari konteks. Konteks Yunani logos itu bicara tentang akal budi ilahi atau rahasia kosmik yang menata dan memberi makna bagi seluruh ciptaan. Nah dalam konteks Ibrani, firman ini adalah karya kreatif Allah. Perkataan Allah, Allah yang memelihara dan menyatakan diri lewat firman-Nya. Lalu kemudian Yohanes berdasarkan ini Yohanes membuat teologisnya dan memperkenalkan siapa Yesus. Penggunaan konsep logos dalam Injil Yohanes ini mengintegrasikan dan memberi makna baru tentang kristosentris yang menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat yang hidup yang secara aktif bekerja di dalam penciptaan dan karya keselamatan manusia. Inilah yang diperkenalkan oleh Yohanes waktu dia menyebut logos. Nah, hal ini kemudian dia perkenalkan, dia jelaskan bahwa firman itu adalah Allah. Yesus Kristus adalah Allah. Dia mulai dari ayat 1. Dikatakan di situ pada mulanya sudah ada firman. Sudah ada firman pada mulanya. Tentu saja waktu kita baca frase pada mulanya, apa yang kita ingat Bapak Ibu? Kita ingat Kejadian 1 ayat 1. Waktu Allah menciptakan. Jadi pada mulanya ini merujuk kepada penciptaan. Tapi berbeda. Kalau Kejadian 1 ayat 1, kemudian dilanjutkan Allah menciptakan. Tapi di Yohanes pada mulanya bukan Allah menciptakan. Tapi sudah ada firman. Bukan bicara tentang penciptaan. Tapi sedang bicara bahwa sang firman sudah ada sejak sebelum penciptaan itu ada. Jadi sang firman itu sudah ada sejak kekekalan. Nah, ini menyatakan bahwa Yesus itu adalah firman yang tanpa awal. Sehingga ini bicara tentang hakikatnya, eksistensinya yang tidak berawal dan tak berakhir. Karena dia kekal. Dan kemudian dijelaskan oleh Yohanes di bagian ayat 1 ini. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya firman bukan Allah. Maksudnya firman bukan Allah, ini bicara tentang hakikat. Sehingga dari sini kita bisa melihat Trinitarian, ajaran kekristenan. Di sini dikatakan bersama-sama dengan Allah, ini bahkan melekat dikatakan dalam terjemahan aslinya. Ini bicara tentang hubungan yang intim dan kekal antara Allah. Allah yang dimaksud di sini adalah Allah Bapa dengan Sang Anak. Lalu kemudian dia simpulkan dan dia tegaskan lagi di ayat 2. Firman itu adalah Allah. Nah Bapak Ibu, ini penyataan paling radikal dan fundamental bagi kita orang Kristen. Deklarasi ini menegaskan bahwa
keilahian penuh Yesus, Sang Firman itu. Yohanes secara tegas mengatakan, Yesus Kristus itu Allah. Dia bukan makhluk yang diciptakan. Bahkan di ayat berikutnya dikatakan, dia turut dalam karya penciptaan itu. Sehingga Bapak Ibu, ini kesaksian orang Kristen. Yesus, firman Allah adalah Allah. Nah, mengetahui bahwa Yesus adalah Allah. Kalau kita bilang siapa Yesus? Yesus adalah Allah. Apa artinya? Yesus bukan seorang tokoh, bukan sekedar tokoh terkemuka yang kesaksian hidupnya luar biasa. Bukan Bapak Ibu. Yesus bukan nabi, bukan. Dia adalah Allah sendiri. Kalau dia hanya tokoh terkemuka, kalau dia nabi, maka dia tidak punya kuasa untuk menyelamatkan kita. Karena yang bisa menyelamatkan adalah pribadi yang memiliki natur keilahian. Hanya Allah sendiri yang bisa menyelamatkan. Sehingga pokok pengajaran ini penting sekali. Yesus adalah Allah. Bapak Ibu, ini berbeda dengan saksi Yahova yang menganggap Yesus itu Allah kecil. Tanda petik, itu bukan Allah. Karena itu nanti terjemahan-terjemahan ada artikel the dan sebagainya. Saya tidak mau bahas itu karena waktu kita sempit. Tapi ini sebuah inti ajaran kekristenan. Yesus adalah Allah. Yang kedua, Yesus Kristus adalah sumber kehidupan dan terang. Itu dinyatakan kemudian di ayat 4 dan ayat 5. Dikatakan dalam Yesus, dalam Dia ada hidup. Karena Yesus sendiri mengklaim dirinya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kata hidup di sini Bapak Ibu, minggu lalu juga sudah disebut oleh Lause Hulda. Kata yang digunakan itu bukan bios, bukan biologis, tubuh fisik. Tapi ini bicara tentang, kata yang dipakai itu zoe, kehidupan yang utuh. Kehidupan yang kekal, kehidupan spiritual yang hanya ditemukan dalam Yesus. Kehidupan yang membebaskan kita dari kematian rohani oleh karena dosa. Dan Yesus adalah hidup. Dan dikatakan kemudian, dan hidup itu adalah terang manusia. Apa maksudnya terang manusia? Bapak Ibu, dalam pelajaran psikologi, orang yang depresi itu selalu melihat gelap sekelilingnya, itu real. Makanya butuh obat. Dan kenapa gelap? Dan orang depresi punya kecenderungan tidak ingin hidup, ingin mati. Sehingga betul sekali bahwa gelap itu identik dengan kematian dan terang itu adalah hidup. Dan Yesus di sini dikatakan Yesus adalah terang manusia. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah sang terang. Dalam Yohanes 8 ayat 12. Lalu juga dikatakan di dalam Yesaya 9 yang kemudian ini dikutip oleh kitab Matius. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terangnya. Terang itu yang memberi kehidupan. Dan ini pada saat itu diungkapkan oleh kitab Matius, inilah kemudian yang mengawali pelayanan Yesus. Sehingga klaim ini menyatakan Yesus adalah sang terang yang sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Bapak Ibu, kalau kita matikan lampu ini, setitik korek api itu bisa memberi terang ke sekelilingnya. Gelap tidak bisa mempengaruhi terang, tapi terang walau kecil, dia bisa mempengaruhi kegelapan. Dan terang itu bercahaya, kata bercahaya ini terus menerus. Dan kegelapan tidak bisa menguasainya. Nah, bahkan ada penafsir yang bilang, waktu dikatakan di sini di ayat berikutnya, terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Itu bicara tentang merujuk kepada kematian Yesus yang akhirnya mengalahkan kegelapan itu dan memberikan hidup yang kekal. Nah, kalau kita bicara Yesus adalah hidup dan terang, apa maknanya Bapak Ibu? Apa artinya? Artinya adalah
kematian kebangkitan Yesus yang adalah sang terang itu memberikan sebuah jaminan bahwa kita pun pasti menang dalam melawan kegelapan. Terang Kristus itu tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan. Sehingga penderitaan, kejahatan, maupun kebencian dunia ini tidak mampu, tadi lagu kita, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Karena Dia sudah menang. Waktu merenungkan ini Bapak Ibu, apa artinya? Kegelapan itu dikalahkan oleh terang. Saya jadi teringat waktu saya pelayanan di Mentawai. Ada 4 guru yang berusaha menyuarakan kebenaran oleh karena dinas yang berkaitan itu melarang untuk mereka naik sertifikasi. Dan diperjuangkan dengan gigih oleh mereka berempat, mereka anak-anak Tuhan. Tapi tak didengar. Tapi puji Tuhan kemudian dalam anugerah Tuhan, Tuhan angkat bupati yang sekarang. Dan bupati itu panggil guru-guru ini, karena bupati ini dengar ada laporan. Bertahun-tahun, bukan cuma 1 bulan, 2 bulan, bertahun-tahun mereka tidak bisa naik jabatan, ngurus sertifikasi. Karena kalau mau urus 10 juta, 5 juta. Bukan angka yang kecil. Bukan soal angka juga Bapak Ibu, bukan soal angka. Tapi ini soal kebenaran yang harus ditegakkan. Dan mereka berjuang. Dan kemudian mereka dipanggil ke Padang. Waktu itu mereka bicara dan akhirnya surat-surat mereka, berkas mereka diurus. Dan Bapak yang menyalahgunakan kekuasaan dihukum oleh Tuhan. Itu bukan perjuangan 1 bulan, 2 bulan. Perjuangan lebih dari 3 tahun Bapak Ibu. Tapi saya meyakini Yesus yang sudah menang melawan kegelapan. Dia sumber hidup. Dia memberi jaminan bahwa tidak ada kegelapan apapun yang akan menguasai terang. Sehingga kalau Bapak Ibu sekarang yang sedang bergumul di kantor ya, atau dimanapun, untuk menyuarakan suara-suara kebenaran, pegang ini. Yesus sang terang akan mengalahkan kegelapan dengan caranya yang ajaib, kita tidak tahu. Mungkin bahkan kalau William Wilberforce, seorang yang dipakai Tuhan, bahkan menjelang kematiannya, politik apartheid baru dihapuskan dari Eropa. Kita nggak tahu. Tapi yakinlah, terang menang melawan kegelapan. Sehingga apa yang kita takutkan? Janji ini pegang, bahwa Dia adalah Allah, sang terang. Yang ketiga, dikatakan di sini, Kristus adalah satu-satunya, bukan sebuah jalan. Makanya Yesus bilang, I am the way. Satu-satunya jalan. Di ayat 12 sampai 13, di situ dikatakan, semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menjadi anak-anak Allah. Gimana caranya? Yaitu mereka yang menerima dan percaya dalam namanya. Jadi bukan perbuatan, bukan tunggu baik dulu, bukan. Jalan itu sudah disediakan, bahkan dikatakan di dalam Roma 5 ayat 8. Allah mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Dia jalan satu-satunya. Bukan tunggu kita baik kita baru datang kepada Allah. Justru ini saatnya, karena Dia satu-satunya jalan. Apa arti menerima? Bapak Ibu, menerima ini bukan soal mengaku, ini soal menyambut. Tapi ini tidak soal menyambut juga, tapi ini bicara melibatkan hubungan dan komitmen pribadi dengan sang anak. Ini digambarkan dalam Wahyu 3 ayat 20. Tuhan sudah mengetuk depan pintu. Apakah kita mau membuka pintu dan menerimanya? Kata percaya, ini bicara suatu aktivitas. Percaya, ini bukan kepercayaan. Kepercayaan itu kata benda. Percaya kata kerja. Itu suatu aktivitas yang dikerjakan. Sehingga bicara tentang percaya, ini bicara tentang iman sejati. Yang terus dinamis. Iman kita bukan iman yang statis Bapak Ibu. Iman kita iman yang dinamis. Yang terus menerus mencari apa pimpinan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan ini secara khusus bicara tentang keselamatan pasti. Dia satu-satunya. Jadi ini
Ini sesuatu hal yang saya ingat kali waktu dalam perjalanan di angkot seorang uni-uni ngomong sama saya. Waktu dia tahu saya sedang baca buku rohani. Kalian itu orang Kristen, saya kaget, saya sendirian di situ Bapak Ibu. Kalian orang Kristen ini egois. Terus saya bilang, kenapa Uni? Kalian yang buat dosa, Yesus kalian itu yang kalian suruh menanggung dosa kalian. Egois katanya. Tapi di situ saya menemukan keindahan kasih dan anugerah. Dan itu dikatakan di ayat 14. Betapa indahnya kasih Allah itu, kasih yang tanpa syarat. Sehingga kalau saya bilang, apa arti kasih? Salib. Dia menerima kita. Bukan karena kita, tapi karena dia adalah kasih. Dan Tuhan mau kita menerimanya dan percaya. Tapi ada respon, adakah orang-orang yang menolak? Ada. Di ayat 11, ia datang kepada miliknya, tapi miliknya enggak menerimanya. Kemungkinan ini bisa merujuk kepada orang-orang umat pilihan Allah yang tidak menerima Sang Logos itu. Tapi ada respon, menerima, menolak. Bapak Ibu, apa respon kita waktu kita tahu Tuhan satu-satunya keselamatan? Apakah kita masih mau menambah karya Kristus plus? Enggak, itu enggak menyelamatkan. Bahkan ditekankan di ayat 13. Bukan karena keturunan, walaupun kita bukan orang Israel secara keturunan, bukan umat Allah secara keturunan, bukan. Bukan karena kehendak daging, bukan. Bukan karena kehendak laki-laki, bukan. Semata-mata ini karena anugerah yang hanya diberikan kepada semua orang? No, kepada mereka yang menerima dan percaya. Jadi bukan semua orang. Pada mereka yang menerima dan percaya. Terakhir Bapak Ibu, dikatakan, dan ini adalah klimaks, puncak dari prolog, introduksi kitab Injil Yohanes. Di ayat 14, firman itu menjadi manusia, bahasa aslinya itu daging. Dan ini bicara harafiah, daging. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Yohanes tidak secara eksplisit bicara tentang inkarnasi. Tapi di bagian ini secara eksplisit Yohanes bicara tentang inkarnasi Kristus. Sang firman menjadi daging. Dan ayat ini sebenarnya ditulis oleh Yohanes untuk menjadi benteng pertahanan terhadap serangan bidat Gnostik waktu itu. Yang memang berpandangan Yesus itu tampak seakan-akan manusia. Dia bukan manusia. No, tidak. Yohanes dengan jelas. Firman itu menjadi daging. Dan ini menunjukkan kepada kodrat. Kata daging yang dipakai itu mengarah menunjuk kepada kodrat manusia yang rapuh, terbatas dan fana. Dan ini menegaskan tentang inkarnasi total. Yesus itu benar-benar 100% Tuhan dan 100% manusia. Dan dalam keterbatasannya indah sekali Bapak Ibu. Di dalam keterbatasan Yesus. Di dalam dia yang mengenakan kedagingan ini. Dia bahkan merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Itu ditulis oleh Filipi 2 ayat 6-8. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Bahkan mati di kayu salib. Itu kematian paling hina. Untuk apa? Menjadi jembatan. Christ alone. Kristus menjadi jembatan antara umat yang berdosa dengan Allah yang kudus. Dan kemudian indah sekali ayat 14 dikatakan. Di situ dikatakan kita telah dan tinggal. Firman itu telah menjadi manusia. Dia datang ke dunia dan tinggal di antara kita. Kata tinggal, kata diam kalau bahasa terjemahan kita. Itu merujuk kepada berkemah di perjanjian lama. Maksudnya mendirikan kemah. Dan ini mengingatkan kita pada kemah suci artinya apa? Kehadiran Allah. Kemah suci melambangkan kehadiran Allah. Dan di sini dikatakan ia tinggal bersama umatnya. Sang firman Allah yang
tinggi itu, dia datang menjadi Allah Immanuel. Dicatat di Matius 1 ayat 23. Dia disebut Immanuel, Allah beserta kita. Dan dia datang, dia berkemah, dia tinggal dalam pribadi Kristus. Kemudian dia taat menggantikan kita. Apakah dia meninggalkan kita? Tidak. Di Injil Yohanes ini dia katakan juga, sekali-kali aku tidak akan membiarkanmu yatim piatu Bapak Ibu. Dikatakan demikian. Karena apa? Karena dia mengutus rohnya. Kalau dalam dirinya sebagai manusia punya keterbatasan kehadiran. Tapi Roh Kudus maha hadir. Sehingga ini menjelaskan siapa firman itu. Dia Allah yang jauh di atas sana. Tapi dia juga Allah yang dekat dengan kita saat ini. Dan poin ini menunjukkan bahwa Yesus, mengapa Yesus harus 100% Allah, 100% manusia. Supaya dia bisa menjadi pengantara, jembatan yang sempurna, solus Kristus. Dan dialah yang menjembatani dosa ini. Sehingga kita bisa datang kepada Allah. Bapak Ibu, waktu saya merenungkan ini, saya tuh berpikir, kasih Tuhan yang tidak terbatas itu kadang-kadang kita tuh bisa ngerasain Bapak Ibu, bukan kadang-kadang, selalu, tapi kita aja kadang-kadang kurang aware. Yesus itu mengasihi kita. Tapi kalau kita lihat, kalau Yesus sudah mengorbankan dirinya, C.T. Studd salah seorang dari 7 Cambridge yang menjadi misionaris, itu bilang, kalau Yesus Kristus adalah Tuhan, dia mati untuk saya. Maka tidak ada hal yang berharga, yang layak saya persembahkan untuk dia. Tidak ada. Sehingga dalam keseharian kita tuh sering hitung-hitungan. Saya waktu mengingat tentang karya Kristus, saya cuma ingat film ini yang berpuluh tahun lalu saya tonton. Ini film tentang seorang tentara yang karena imannya dia berprinsip gak mau pegang senjata. Tapi waktu momen yang paling menyentuh hati itu waktu dia menyelamatkan teman-temannya di tebing yang namanya Hacksaw Ridge itu. Di tebing curam di Okinawa. Dan dia selamatkan teman-temannya. Dari sini kemudian nanti di teman-teman lain sudah siap-siap di jurang itu. Dia ambil, dia mempertaruhkan nyawanya. Teman-temannya ini siapa? Tentara-tentara itu adalah orang-orang yang mencemooh dia. Nggak ada yang mau berkawan sama dia karena dia kecil pendek. Nah, ada secara fisik nggak cocok jadi tentara. Dia dihina, bahkan dia dihukum, ditertawakan dan disengaja untuk jadi bahan olok-olok. Tapi dia mengasihi Tuhan dan dalam imannya dia melakukan ini. Dia menolong rekan-rekannya, menyelamatkan rekan-rekannya yang selamat dari bom-bom itu, kemudian untuk dibopong ke bawah. Apa yang dilakukan Yesus itu jauh lebih menakjubkan. Yang dilakukan Allah itu jauh lebih menakjubkan. Kalau salah seorang teolog mengatakan, kita tahu bahkan dari perjanjian lama dan perjanjian baru bahwa Tuhan itu hadir menghibur sebagai penghibur, penebus, penyelamat dan mediator kita satu-satunya dengan Allah. Dan hanya Kristus yang diam dan melaluinya saja kita itu memperoleh anugerah bahkan dari zaman dulu kala hingga sekarang. Dia masih terus berkarya untuk menyelamatkan kita. Solus Kristus, hanya Kristus, hanya itu yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu, Allah itu tidak tinggal diam di sorga waktu kita hancur karena dosa. Dia datang dalam kemuliaannya turun ke dunia yang sudah rusak ini. Dia menyentuh dan menebus dengan penuh keyakinan. Solus Kristus, hanya Kristus yang datang untukku, untuk kita semua, menyelamatkan kita. Dan sebagai respon, kita tinggikan dia lewat hidup kita. Perkataan kita, tingkah laku kita, pergumulan kita, biar Tuhan yang menjadi fokus.
Sehingga di akhir khotbah ini saya mau minta pemusik untuk kita sama-sama sebagai, aduh kecil banget ya. Mungkin Bapak Ibu hafal lagunya. Sebagai sebuah respon iman kita. Kita katakan, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan. Dan kalau ku hidup, aku hanya hidup untuk-Mu Tuhan. Mataku tetap memandang-Mu, hatiku mau terus menyembah-Mu. Dan biarlah ini jadi sebuah komitmen kita dan kita nyatakan jadi doa kita. Kita nyanyikannya. Oh, thank you. Dengan kesungguhan hati kita katakan, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan.